Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi bertengkar ya, jarak-jarak ini. Merapat aja kan nggak apa-apa kan? Kalau di hadisnya itu kan dinaungi sama malaikat ya. Kalau di hadis di sahabat itu mengatakan hal yang beliau rindukan dari dunia ini. Saya tidak takut mati sebenarnya kata sahabat itu. Tapi yang saya sedihkan lah salah satunya lah ketika kehilangan sahabat-sahabat yang dulu kita pernah duduk berdesak-desakan sampai lutut kita berdesakan dengan lutut. Tazahumur rukab. Jadi kalau bisa dekat-dekat lebih baik. Gak apa-apa merapat saja. Kalau yang kecuali yang tilawah ya mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Teman-teman jamaah Masjid Al-Latif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Sudah back to normal lagi atau back to apa ya? Kembali ke normal atau kembali ke mundur? Kalau kita ibaratkan Ramadan itu kan Ramadan bulan apa kemarin? April ya. April ya. Bulan Maret ya, Maret. Bulan Februari, Januari itu biasanya kondisinya kalau dibanding dengan Maret yang Ramadan itu biasanya pasti kondisi iman kita di bawah bulan Maret, di bawah bulan Ramadan, kan begitu kan? Januari, Februari, apalagi Januari itu wah tahun baru itu, kondisi iman lagi rendah-rendahnya itu. Februari wah coklat semua itu. Itu lebih kerusakan tuh paling banyak di anak muda tuh bulan Februari itu. Sebagaimana dalam sejarahnya Valentine's itu kan pembantaian terhadap muslimin sebenarnya itu. Jadi sampai hari ini muslimin pun masih jadi korban tuh anak mudanya. Nah, gambarnya kan Januari, Februari itu kondisi iman rendah, atau bulan Rajab, Sya'ban kondisi iman masih rendah lah ya. Ramadan naik tuh. Nah, Syawal apakah back to normal? Normalnya itu sebenarnya bukan normal ya, tapi mundur ya. Apakah kita mundur lagi ke belakang atau ada perubahan? Nah, kita perlu rasakan sendiri. Dan tema kita hari ini teman-teman, bagaimana melihat atau menjaga keimanan selepas Ramadan. Karena Ramadan tuh Masya Allah, saya yakin semua kita berada pada kondisi keimanan yang jauh lebih baik daripada kita di luar Ramadan. Kita tahu, saya termasuk teman-teman semuanya, kita tidak ada yang maksimal di Ramadan, sama semua. Tidak akan pernah ada kata maksimal, saya merasa maksimal. Kalau yang merasa maksimal di Ramadan kemarin mungkin kegeeran aja ya. Karena semua ibadah kita itu kecil sebenarnya. Dan dengan semua keterbatasan kita di Ramadan kemarin, tapi harus diakui bahwa kondisi iman kita adalah kondisi yang lebih baik ketimbang di luar Ramadan. Kita puasa 30 hari berturut-turut, kemudian melakukan qiyamul lail. Kama Rasul mengatakan siapa yang sholat isya bersama imam, kemudian sampai dia melakukan tarawih bersama imam, sampai hatta yansharif, sampai imamnya pulang, maka dicatatkan bagi dia sama dengan qiyamul lail 1 malam penuh. Dan kita nggak melakukan itu di luar Ramadan. Artinya kondisi iman kita ketika Ramadan tuh naik. Nah, ketika kita bertemu lepas dari Ramadan masuk ke Syawal, kondisi iman kita apakah tetap naik atau turun? Terus saya kasih ilustrasi begini teman-teman. Akhwat kelihatan ya kalau saya tulis di sini. Ini bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, ini Ramadan grafiknya nih. Ini iman kita nih gini-gini. Set naik di Ramadan kan? Selama 30 hari nih. Sampai 30 hari masuk Syawal nih. Nah, di Syawal ini kondisi iman kita apakah gini lagi atau turun dikit terus naik lagi nih. Nah, itu pertanyaan sebenarnya nggak butuh jawaban. Pertanyaan yang sebenarnya kita menjawab sendiri. Kalau di antara orang yang berpikir, dia berpikir bahwa kayaknya ini udah berapa hari nih Syawal nih? 15 hari ya, 16 hari ya. Udah setengah bulan nih bulan Syawal. Kayaknya di Syawal ini saya kembali ke sini lagi deh posisinya. Kembali balik ke sini lagi. Kenapa? Bangun terlambat lagi, atau mungkin biasanya bangun selama Ramadan itu bangun jam berapa? Bangun jam
2.30. Wah, bangun jam 3 tuh nggak level. Bangun jam 2.30, 3 itu jam udah terlambat. Nyampe di sini, nyampe bulan Syawal, bangunnya kembali ke jam 4.30 yang sholat. Atau mungkin yang terlambat sholat jam 5 bangun. Nah, ketika kita melakukannya, sekarang ini satu sudut pandang yang saya pikir salah ya. Ketika kita sudah maksimal di Ramadan, kemudian masuk ke Syawal, di Syawal tuh ada perangkap-perangkapnya itu. Jebakan-jebakan. Kenapa? Karena di Ramadan ini ada satu variabel yang nggak ada sebenarnya. Yang dia nanti muncul di sini dan muncul di sini. Apa variabel yang di sini nggak ada tapi di sini ada? Yang mengganggu kita. Apa? Coba tebak. Hah? Setan. Setan kan selama Ramadan itu dikurung ya. Tapi ketika Syawal dia keluar lagi tuh. Dan pertama kita punya nafsu, yang kedua dibisik sama setan, diwaswasa sama setan. Dan itu membuat kita bisa jadi turun lagi, bisa jadi kita ups and downs-nya di sini nih. Roller coasternya ada di sini nih, naik turunnya di sini. Nah, manapun itu, iblis akan membisikkan kepada kita. Yang dibisikkan iblis pada kita adalah ketika kita melakukan kesalahan setelah bulan Syawal, atau mungkin kita melakukan semua atau beberapa kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan sebelum Ramadan, kita lakukan lagi di bulan Syawal. Salah satu talbisu iblis, talbis iblis itu perangkap yang diberikan oleh iblis kepada kita. Itu dia akan membisikkan kepada kita bahwa semua ini sia-sia. Semua kemarin Ramadan kamu nggak diterima, ya udah kamu sekarang balik aja kayak dulu lagi. Nanti kalau tahun depan ketemu Ramadan lagi baru kamu serius. Itu diantara yang dibisikkan iblis. Dan banyak diantara kita sadar atau enggak, karena Quran menggunakan kata bisikan iblis itu waswasah. Waswasah itu yuwaswisu fi sudurin nas, itu waswasah itu artinya dia bisikin, dia lari. Itu tuh. Kalau bisikan dalam bahasa Arab bukan waswasah. Kalau waswasah itu dia bisikin ke dia hilang, sampai-sampai kita merasa bisikan itu bukan bisikan iblis, tapi logik saya. Itu waswasah itu. Nah, sampai kita berpikir bahwa Ramadan saya kemarin kayaknya sia-sia deh. Kayaknya Ramadan kemarin saya nggak ada guna dan sebagainya. Dan kita akhirnya memutuskan untuk kembali hidup kita sama kayak dulu lagi. Dan mulai kita berpikir, ya udah nanti kalau Ramadan tahun depan ketemu lagi, saya baru akan perbaiki diri saya. Tapi ketika Ramadan tahun depan ketemu lagi, gitu terus tuh, repeat tuh, ulang itu. Akhirnya setiap tahun kita nggak naik-naik. Nah, yang diajarkan sama Islam adalah perspektif yang harusnya kita punya adalah, saya suka kalimat kalau di Indonesia kan kalimatnya taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Itu kan kalau doa lebaran itu, kalau ditanya hadisnya saya nggak tahu riwayatnya apa, tapi doanya bagus. Jadi nggak segala doa itu harus ada riwayatnya. Jadi salah juga orang mengatakan taqabbalallahu itu bid'ah, nggak ada nabi, nggak ada membacakan itu. Tapi kan itu doa. Artinya apa taqabbalallahu itu? Semoga Allah menerima. Taqabbalallahu minna wa minkum, dari kami dan dari kalian semuanya shalihal amal. Apa yang Allah terima? Semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Nah, kalau di Arab orang nambahin satu lagi, kullu am wa antum bi khair. Itu juga menarik. Kullu am, setiap tahun, dan kamu bi khair. Kamu menjadi lebih baik setiap bertambahnya tahun. Artinya bagi kita umat Islam, Ramadan itu momen kita untuk memperbaiki diri di level hitungannya tahun. Contoh seperti ini teman-teman, kita bikin grafik baru ya. Umat Islam itu imannya naik terus atau turun terus? Turun terus. Oh, naik turun. Nah, umat Islam itu imannya naik turun. Manusia itu begitu. Kalau malaikat, kalau iblis ya, kita mulai dari orang paling mulia, Nabi itu imannya naik. Para Nabi itu semakin tua mereka, semakin kokoh keimanannya. Iblis imannya turun. Makin bertambah waktu, itu makin kacau tuh iblis. Malaikat stabil tuh. Dari awal dia diciptakan sampai detik ini mereka pada level iman yang sama. Manusia roller coaster. Kadang naik, kadang turun, kadang naik banget, kadang turun banget. Manusia kayak begitu. Nah, kita yang ini nih, dan Rasul tahu itu. Allah tahu itu, Allah sangat tahu dengan kita, dan Rasul tahu itu. Kan itu Rasul mengatakan kullu bani Adam khatta'un. Anak Adam itu semuanya khatta'un. Khatta'un itu kata khata'. Khata' itu artinya salah. Kalau khati'un, orang yang berbuat kesalahan. Kalau khatta'un, orang yang berbuat kesalahan, berbuat lagi. Dalam bahasa Arab namanya mubalaghah. Rasul mengatakan kita ini kullu bani Adam, semua anak cucu Adam itu khatta'un, tukang bikin salah. Kenapa? Karena nenek moyang kita juga melakukan hal yang sama. Nabi Adam melakukan apa? Makan buah khuldi ya, kalau kita sebut buah khuldi. Nah,
Ramadan dalam hidup kita itu, dalam hidup muslimin, harusnya dia membuat cara hidup kita tidak roller coaster seperti ini, teman. Harusnya seperti ini ya. Yang pandangan yang harusnya kita punya ketika Ramadan ya. Ini tahun 2022. Taruhlah 22. Kita mulai dari 2022 ya. Kondisi iman di sini. Oke. Kemudian kita jalan terus sepanjang tahun tuh. Ketemu Ramadan dia naik. Dia naik. Di sini Ramadan 2022 ya. Terus nanti ketemu Syawal, dia mungkin turun lagi tuh. Tapi naik lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun. Tapi dia akan tetap fluktuatif, cuman di level yang berbeda. Kalau levelnya, kalau saya bikin diagramnya kayak gini, kalau di 2022 keimanan kita di level ini, 2023 nanti dia akan naik tuh ketemu Ramadan. Kemudian selepas Ramadan, gitu, jangan selepas Ramadan, dalam Ramadan sendiri. Kita kadang sholat tarawihnya sangat khusyuk, kadang-kadang nggak ada feel sama sekali. Iya kan, bisa sholat tarawih sampai nangis, kadang-kadang udah ngantuk semua itu. Bahkan kita nggak tahu ayat yang dibaca imam dari 8 rakaat tuh nggak tahu 8-8-nya apa. Para imam baca ayat pendek tuh. Nah, kemudian 2024 iman naik lagi tuh. Artinya yang menjadi pengubah dalam hidup kita salah satunya adalah Ramadan itu. Dan yang paling inti diantaranya adalah i'tikaf itu. Itu i'tikaf tuh sampai Nabi SAW tuh i'tikafnya Nabi itu diqadha. Nabi pernah nggak i'tikaf, kemudian diganti sama Nabi di bulan Syawal, saking pentingnya. Jadi memang Ramadan ini bagi muslimin setiap tahun bertambah juga kebaikan level keimanan kita. Tapi bukan berarti kita nggak bikin salah. Kita bikin salah. Semua manusia bikin salah. Saya, antum semua kita bikin salah. Tapi setiap bertemu Ramadan kualitas kita naik. Lepas Ramadan mungkin turun lagi. Tapi ketika kita turun kita nggak kembali ke sini harusnya. Ketika kita turun, tetap turun, terus kita naik lagi. Nanti ketemu tahun depan, semakin bertambah tua usia kita, bertambah tahun usia kita, kualitas diri kita semakin baik. Karena itu muslimin itu dilihat kayak emas. Antum tahu emas ya? Emas itu kan, emas itu naik terus atau naik turun? Kelihatannya naik terus. Tapi kalau di zoom in ya, di pinch out itu, di zoom in ya, apa zoom out? Pokoknya digedein lah itu. Kalau dibesarkan, emas itu naik turun. Dalam 3 hari, mungkin emas itu sekarang berapa mas? Berapa teh emas sekarang? 1.800.000 ya? 1.800.050 perak misalnya. Tapi bisa jadi 4 jam lagi 1.800.045 perak. Tapi setelah itu naik lagi 1.800.100 perak. Jadi kalau dizoomkan, digedekan, bisa jadi emas itu sebenarnya naik turun tuh. Tapi kalau kita kecilkan, kita zoom out, lihat dari jauh, maka trennya emas akan selalu naik. Muslimin itu sebenarnya dengan Ramadan kayak begitu. Kalau di zoom, digedekan, oh iman kita naik turun. Tapi kalau itu tarik dari jauh, kalau kita lihat ya kehidupan kita dalam 2 hari ke belakang, itu iman kita subuh semangat, kemudian jam 9 ngantuk lagi, ini semangat lagi. Terus nanti jam 10 gibah lagi, jam 11 semangat lagi, ketemu zuhur semangat lagi, habis zuhur tiduran lagi, malas-malesan. Terus habis itu ketemu asar semangat lagi, ketemu maghrib gibah lagi tuh, baca skandal perselingkuhan siapalah gitu. Internet terus baca komen sibuk. Itu kan dosa ya. Bukan urusan kita tuh. Dan itu yang paling viral di negeri ini hari ini. Kemudian nanti turun lagi tuh. Kan di zoom out gitu, di zoom in gitu. Itu kelihatan fluktuatif tuh, naik turun. Tapi bersamaan dengan itu ketika muslimin dengan Ramadan kalau ditarik ke belakang imannya akan terus naik sebenarnya itu trennya tuh. Seperti emas. Pertanyaannya adalah kenapa sebagian muslimin mungkin bahkan kita ketika Ramadan kemudian tiba-tiba kita jatuh lagi itu ke bawah. Sampai saking jatuhnya mungkin kita sudah di sini. Harusnya kita jatuh bangunnya di sini. Tapi ada yang sampai jatuh ke bawah, terus jatuh bahkan lebih buruk daripada dia sebelum Ramadan. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, tema hari ini sebenarnya teman-teman, saya pengen mengajak teman-teman semua untuk melihat ibadah kita dari perspektif iblis, dari perspektif setan yang membisikkan kita. Bagaimana cara dia membuat seseorang yang tadinya sangat, bahkan diri kita sendiri, kita sangat baca Quran sampai nangis, mendengar bacaan imam tuh sampai tenggelam dalam bacaannya, terus mendengar kajian sampai, kenapa kita sampai sama sekali nggak ada rasa apa-apa dengan agama ini? Kenapa itu bisa terjadi? Dan kita akan lihat itu di dalam panduan Quran. Ada di surat, saya lupa suratnya. Surat Al-Hadid ayat ke-12 teman-teman. Ada Quran nggak?
Sambil Quran. Surat Al-Hadid sebenarnya intinya ada di ayat 15. Al-Hadid ayat 14 sebenarnya. Tapi kita cek dulu ke ayat 12 ya, ke ayat awalnya itu. Ada yang mau bantu bacain? Siapa yang mau bantu bacakan ayat 12, 13, dan 14 saja? Ada? Ayo. Foto. Ini mic-nya? Mau pakai mic? Konsep 12, 13, 14. Atau 12, 13 saja, nanti 14 pada Isya kita bahas. Al-Hadid 12, 13. Ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور صدق الله العظيم. Paham kan? Allah barik fikum. Kita lihat ayat ini teman-teman, di ayat 12 Allah mengatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi ayat ini bicara tentang keadaan kita di hari kiamat. Jadi Allah bicara tentang kita mulai dari yang akhir, nanti dari kiamat seperti apa. Kata Allah di ayat 12, pada hari itu engkau akan melihat. Apa yang kau lihat? Al-mu'minina wal mu'minat. Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Yas'a nuruhum baina aydihim. Memancar cahaya dari baina aydihim, dari depan mereka, wa bi aymanihim, dan dari kanan mereka. Jadi orang-orang beriman itu nanti di akhirat cahaya itu akan memancar dari depannya dan dari kanannya. Jadi kita bayangkan ketika manusia dibangkitkan, sistem tata surya hari ini sudah nggak ada. Jadi ada matahari dan sebagainya sudah nggak ada. Ketika kita dibangkitkan, itu masih di bumi ini. Tapi ada riwayat mengatakan buminya sudah berbeda, tapi tetap di posisi sekarang ini. Itu Allah bangkitkan kita dalam kondisi gelap sama sekali. Gelap sama sekali. Maka nanti dalam kondisi gelap itu, yang sangat berfungsi di zaman itu, di momen itu, hanyalah keimanan kita masing-masing. Yang akan menjadi cahaya itu hanya keimanan kita. Dan semua keimanan kita, keimanan itu kan bukan hal yang abstrak ya. Keimanan itu kan terbukti dengan, keimanan itu kan bukan hal yang tidak bisa diakses sebenarnya. Kalau saya sebut kata iman, memang antum nggak bisa akses. Saya nggak tahu di antara teman-teman siapa yang imannya paling tinggi. Tapi dalam Islam iman itu harus terwujudkan dalam bentuk perilaku, perbuatan, ucapan, amal, karya, hasil, dan seterusnya.
Kan iman seperti itu, bagaimana interaksi kita itu cerminan iman. Bagaimana makan kita itu cerminan iman. Bagaimana cara kita cari uang, cerminan iman. Bagaimana cara kita menghabiskan uang, itu cerminan iman. Nah, semua aktivitas yang kita lakukan di dunia hari ini yang dipandu oleh iman itu nanti di akhirat akan jadi cahaya. Nah, ulama menafsirkan ayat ini, kata ulama, maka nanti di akhirat orang beriman itu punya cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Ada orang yang beriman cahayanya itu sampai setinggi badannya. Ada cahaya itu setinggi nakal, setinggi pohon kurma. Ada cahayanya itu saking kuatnya cahaya iman itu, ketika imannya bercahaya itu dari kota lain orang bisa lihat. Kayak ada seseorang yang cahayanya sangat kuat, itu orang Jakarta bisa lihat keimanannya yang di Bandung. Saking kuatnya cahaya itu, kekuatan iman luar biasa. Dan setiap kita hanya bergantung pada cahaya yang kita miliki nanti. Karena semua perbuatan yang kita lakukan hari ini di dunia mungkin nggak diakui. Betapa banyak amal kebaikan kita di dunia nggak diakui, tapi nanti di akhirat itu akan jadi cahaya. Karena itu di dunia kita nggak perlu terobsesi untuk mendapatkan validasi dari orang lain, mengakui hasil karya saya itu nggak perlu. Sebab kenapa, nanti di akhirat Allah akan pertontonkan itu semuanya. Itu belum pembahasan hisab loh, masih awal dibangkitkan saja. Jadi belum pembahasan hisab, belum pembahasan surga neraka, masih jauh perjalanan ke sana. Baru dibangkitkan saja, keimanan itu langsung bekerja. Karena itu Rasul mengatakan, nanti ketika dibangkitkan, kata Rasul, saya orang pertama yang dibangkitkan dan orang pertama yang bersujud, kata Rasul. Dan kemudian setelah saya bersujud, saya melihat ke depan umatku, ke belakang umatku, ke kanan umatku, dan ke kiri umatku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, umat kan sebanyak itu. Yang dibangkitkan bukan umat Islam saja, umatnya Nabi Musa juga dibangkitkan, Nabi Isa umatnya dibangkitkan, Nabi Nuh umatnya dibangkitkan, Nabi-Nabi lain umatnya dibangkitkan semua. Sahabat bertanya, di hari itu ya Rasul, bagaimana cara engkau mengenali kami? Ini pertanyaan ini sangat dalam. Ketika umat itu sangat banyak ya Rasulullah, bagaimana caranya engkau mengenali kami? Padahal sahabat itu hidup di zaman Nabi loh. Mereka bertanya, kan umat sangat banyak hari itu. Bagaimana mungkin cara engkau mengenali Nabi ya Rasul? Dan Rasul mengatakan, kalian itu seperti ghurral muhajjalin. Kata Nabi itu, diantaranya satu, kita itu bagian tubuh yang kita wudukan itu akan menjadi cahaya. Yang kedua adalah keimanan yang kita miliki hari ini, sekecil apapun itu akan jadi cahaya. Maka semua iman itu nanti akan berdampak ketika kita dibangkitkan. Bahkan ada orang beriman, imannya itu cuma sebesar jempolnya saja, yang kadang mati, kadang menyala. Ketika dia nyala, orangnya jalan. Ketika mati, dia berhenti. Nyala lagi, jalan, mati, berhenti. Nah, Allah menggambarkan keadaan orang beriman seperti itu. InsyaAllah nanti setelah Isya kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali. Kita mentadabburi surat Al-Hadid ayat 12, 13, 14, 15 sampai 17. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita langsung ke ayat 12 teman-teman, yang tadi kita sudah bahas. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Pada hari itu engkau akan melihat orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, yas'a. Yas'a itu berusaha. Jadi cahaya itu berusaha sendiri untuk memancar gitu. Nuruhum, cahaya mereka, baina aydihim, dari depan mereka, wa bi aymanihim, dan dari kanan mereka. Busyrakumul yaum, dikatakan kepada mereka, kabar gembira untukmu hari ini. Jadi kata Allah, dikatakan kepada mereka, kabar gembira untukmu hari ini. Apa itu kabar gembiranya? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Kita tahu kondisinya saat ini, semua manusia, kita waktu itu baru dibangkitkan dari kubur. Jadi surga masih jauh, masih banyak pembahasan nanti itu. Itu yaumul qiyamah, itu dari kata qama yaqumu, hari di mana semua orang berdiri lama itu. Kenapa berdiri lama? Karena setiap orang kan diaudit. Itu bayangkan, ada berapa triliun manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bukan miliar, saya yakin bukan miliar, ada triliun jumlahnya itu. Dari Nabi Adam sekarang kan cuma ada berapa, 7 miliar umat manusia. Generasi sekarang saja. Dan sudah berapa generasi manusia hidup tuh. Saya baru baca 1.500.000 tahun yang lalu, itu manusia menemukan palu. Namanya London Hammer. Palunya orang London. Usianya sudah 1.500.000 tahun. 1,5 juta tahun yang lalu. Dan teori ini, penemuan ini yang mematahkan teorinya Darwin. Orang kan 1.500.000 tahun yang lalu kan manusia belum ada, semuanya monyet. Tapi kalau udah ada palu, monyet nggak bisa hidup, monyet nggak bisa menemukan palu. Anda tuh bayangkan 1.500.000 tahun yang lalu sampai hari ini ada berapa generasi itu? Triliunan itu. Maka pembahasan ayat ini masih membahas tentang kita awal dibangkitkan.
baru keluar dari kubur, kemudian dikumpulkan semua manusia itu. Kemudian orang-orang beriman itu cahayanya memancar dari depan dan dari kanan mereka, dan dikatakan dari awal sudah diberikan kabar gembira untuk mereka. Busyrakumul yaum, hari ini kabar gembira untuk kalian. Jadi jangan dipikir siksa itu atau pahala itu dimulai dari surga neraka, itu dimulai dari ketika kita dibangkitkan. Bahkan ketika dari kubur. Di alam kubur sudah dimulai. Apa busyronya? Apa kabar gembiranya? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Khalidina fiha. Kalian kekal semua di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang agung. Kalau kita bicara sukses hari ini, sukses sebenarnya itu ada nanti di akhirat. Jadi sukses semua yang ada hari ini, itu kita nggak bisa menentukan sukses atau tidak. Sukses dalam bagi muslimin cuma satu. Sukses itu faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk ke surga, itulah yang sukses. Cuman itu saja, nggak ada yang lain. Antum nggak lulus kuliah dalam Islam belum tentu itu nggak sukses. Antum berumah tangga kemudian bercerai dalam Islam belum tentu itu tidak sukses. Antum mengejar kerjaan di BUMN atau PNS atau perusahaan tertentu terus nggak keterima, belum tentu nggak sukses. Atau keterima di lembaga tertentu, itu belum tentu sukses dalam Islam. Sukses itu clear dalam Islam cuma satu. Kita diselamatkan dari neraka dan masuk dalam surga. Dan dikatakan kepada mereka, huwal fawzul azim. Itulah sukses yang sebenarnya sukses. Selain itu, belum tentu. Tapi apapun yang dalam hidup kita itu bisa jadi alat untuk mengantarkan kita menjadi sukses di akhirat nanti. Itu yang sebenarnya sukses. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Di ayat 13 Allah katakan, di hari itu baru masuk ke kelompok kedua. Kelompok pertama tadi Allah katakan al-mu'minin wal mu'minat. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua kata Allah, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat. Di hari itu orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan itu berkata, lilladzina amanu, berkata kepada orang beriman. Nah, ini ada poin di sini teman-teman. Kalau kita baca Quran dan kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhir, itu biasanya Allah hanya mengcompare dua kelompok, mukmin dan kafir. Udah. Karena di hari akhir udah nggak ada munafik. Munafik cuma aja di dunia. Orang yang membungkus dirinya soleh, berjenggot, pakai baju koko dan sebagainya itu cuma ada di dunia. Padahal aslinya enggak. Tapi nanti di akhirat semuanya kelihatan aslinya. Itu saya kalau membaca ayat akhirat tuh ngeri sendiri. Hal yang paling saya ngerikan adalah jangan sampai jamaah yang mendengarkan ceramah saya jauh lebih mulia ketimbang saya di akhirat nanti. Karena itu akan aslinya kita kelihatan di situ. Nah biasanya Al-Quran kalau ngomong tentang hari akhirat, Quran nggak ngomong lagi orang munafik. Orang munafik selesai, cuma ada di dunia. Di akhirat, munafik itu orang-orang yang gray area, berada di antara dua hal, kanan atau kiri, itu akan diputuskan, dia masuk ke kanan atau masuk ke kiri. Dia masuk mukmin atau masuk kafir, selesai udah. Tapi di ayat ini, Allah bahas itu, karena itu unik ayat ini. Biasanya kalau antum baca ayat-ayat tentang hari akhirat, pasti pilihannya surga, neraka. Mukmin masuk surga, kafir masuk neraka, selesai udah. Tapi di ayat ini Allah bahas orang munafik. Kata Allah, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat. Di hari itu orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan berkata kepada orang-orang beriman. Jadi ketika dibangkitkan, ini kita tahu ya, ini benar-benar detik-detik pertama kita dibangkitkan. Di fase akhirat itu detik, artinya cara berpikir kita, Rasul mengatakan ketika orang dibangkitkan di akhirat, dia masih punya cara berpikir dunia. Karena Rasul mengatakan bahwa orang dibangkitkan di akhirat itu dia merasa kayak bangun dari tidur yang sangat lama. Atau nanti di akhirat itu Allah ada mengatakan hari ini tidak diterima sedekah dari kalian, infak dari kalian. Kenapa? Karena orang-orang kaya di dunia, ketika di akhirat dia berpikir saya masih ada duit untuk bisa menyelesaikan masalah saya. Sama Allah enggak. Ini beda. Persidangan ini beda, bukan persidangan yang di dunia dulu. Karena mindset kita kan tumbuh besar dengan mindset kita berpikir masih seperti itu. Nah, ketika dibangkitkan, ketika kita keluar dari kubur, semuanya masih membawa cara berpikir yang sama, walaupun alamnya sudah beda. Otak itu masih otak sama yang kita punya hari ini. Kemudian orang-orang munafik itu berkata kepada orang beriman, unzuru nanaqtabis min nurikum. Coba noleh ke sini. Unzur itu lihat, melihatlah ke kami. Naqtabis min nurikum. Iqtibas, kata naqtabis itu. Dulu orang punya lampu. Dulu kan lampu bukan ini ya. Lampu tuh kayak obor, lilin gitu. Nah, kalau saya punya lilin, kemudian teman-teman punya lilin juga, lilin saya mati, saya minta anak-anak sekarang tuh udut bagi api, gitu kan? Kamu punya rokok nggak? Saya punya korek nggak? Saya punya rokok, minta korek dong. Kamu punya rokok nggak? Saya punya korek, minta rokok dong. Nah itu naktabis tuh, dia minta api ke orang sebelahnya tuh. Nah kata orang munafik ini, coba melihat ke kami, karena ini gelap sekali.
Kami nggak punya cahaya. Ketika dibangkitkan kami nggak punya cahaya. Coba menoleh ke kami, melihat ke kami. Naktabis min nurikum. Kami dapat tampias cahaya dari kalian. Kami dapat exposure dari kalian. Nah dikatakan seperti itu. Karena dia nggak bawa cahaya sekali. Kemudian dikatakan kepada dia, qila. Saya nggak tahu siapa yang mengatakan. Qila bisa jadi orang beriman yang mengatakan, atau bisa jadi malaikat yang mengatakan, atau bisa jadi Allah mengatakan. Qila irji'u wara'akum. Dikatakan kepada orang munafik ini, kembali ke belakang. Kenapa mereka di belakang? Karena ketika dibangkitkan, orang-orang yang bergerak maju ke depan hanya orang yang punya cahaya saja. Kalau antum nggak punya cahaya, di tengah kegelapan antum berhenti. Kan seperti itu. Saya pernah bawa motor, tiba-tiba di tengah jalan, waktu itu di kampung saya itu di Sumatera, tengah jalan motor, lampu saya mati, dan saya langsung berhenti, lampu motor mati. Sampai rumah saya nyalain lampu sen aja tuh. Ketika dia nyala, saya jalan dikit, ketika tek-tak gitu kan, pelan-pelan jalan. Karena kan ketika gelap sekali lampu sen jadi agak terang. Nah, dikatakan kepada dia, qila irji'u wara'akum, kembali ke belakang lagi. Karena dia mau nyusul orang beriman sudah jalan duluan karena setiap orang beriman punya cahaya. Dengan cahaya itu mereka bisa jalan menuju tujuannya. Qila irji'u wara'akum, kembalilah ke belakang kalian, faltamisu nura, cari cahaya sendiri. Dan ini Masya Allah, ini kalimat sarkasme. Kalimat artinya suruh cari cahaya sendiri di hari itu gimana caranya? Itu ini Masya Allah, ini menjawab hari ini kita orang-orang beragama itu diledek habis-habisan sama orang gak percaya sama agama. Dan kita gak perlu balas hari ini. Kenapa? Karena kalau kita balas, orang-orang itu hanya akan makin benci dengan agama itu. Kenapa? Bisa jadi orang yang meledek agama itu nggak paham dengan agama sama sekali. Dan apa yang dia alami tentang orang beragama adalah orang-orang yang menghakimi dia. Paham ya? Hari ini kan ada orang-orang yang misalnya ya, saya ketemu dengan beberapa anak-anak ateis, teman-teman ateis. Dan saya bahkan membaca wawancara orang-orang yang pernah ateis dulu, orang-orang Amerika rata-rata. Orang-orang pernah ateis, dan dia mengatakan bahwa ateisnya dia itu bukan rasional, tapi emosional. Kenapa dia milih ateis? Bukan karena alasan rasional. Sains tidak membuktikan tidak ada Tuhan. Sains justru membuktikan ada sang pencipta dari segalanya. Semakin antum mendalami sains, semakin antum yakin bahwa betapa hebatnya sang pencipta. Antum mendalami itu, bikin penelitian tentang kutu. Kutu kan kecil sekali itu. Antum bikin riset tentang itu menjadi doktor. Antum akan bayangkan betapa hebatnya sang pencipta yang menciptakan kutu ini. Kita baru ngomong kutu, bayangkan saraf kutu itu sebesar apa. Sel-selnya sebesar apa. Dan bisa berkembang biak tuh. Dan orang-orang ateis itu mengatakan ketika masuk Islam, sebenarnya kami jadi ateis itu bukan karena rasional, tapi emosional. Kenapa emosional? Karena semua orang beragama ngejudge kami. Akhirnya kami membenci dia dan membenci semua agamanya. Gak tahu hari ini, dari dulu, orang mengolok-olok agama itu udah ada. Surat An-Naba itu turun karena orang ngolok-olok. Amma yatasa'alun, kata Allah di awal surat An-Naba itu. Apa yang mereka saling bertanya? Saling bertanya itu bertanya sarkasme. Muhammad katanya nanti ada hari kebangkitan ya. Emang benar. Terus nenek moyang kita yang meninggal 100 tahun yang lalu sampai sekarang ngapain kerjanya? Itu diledek tuh. Itu kata Allah, amma yatasa'alun, apa yang mereka ledek-ledek itu? An-naba al-azim. Itu berita yang sangat besar. Orang yang paham bahasa Arab kaget dengan ayat itu. Ternyata yang kita omong-omong, apa Muhammad ngomongin kematian terus enggak. Ya. Muhammad ngomongin kematian kemudian kita dibangkitkan. Ya, itu. Ternyata Allah turun ayat mengatakan yang mereka olo-olo itu an-naba al-azim. Itu yang berita yang sangat besar. Alladzihum fihi yakhtalifun. Mereka ikhtilaf, berbeda tentang itu. Ada yang yakin, ada yang enggak yakin. Ada yang yakin tapi memilih untuk enggak yakin. Karena ada ego yang harus ditelan, ada prestis yang harus tertindas. Ada yang ragu-ragu tapi memilih tutup tinggal saya enggak mau dengar. Ya saya mending ngurusin kurma saya aja dah, saya dagang aja dah. Atau orang-orang Arab tuh ngapain kerja itu. Saya enggak mau dengar itu. Ya kebenaran tapi saya bikin pusing nih. Alladzihum, mereka ikhtilaf di situ. Nah, jadi orang-orang mengolo-olo agama itu dari dulu sampai sekarang tuh ada. Dan ternyata di akhirat Allah gunakan cara yang sama. Kata Allah, iltamisu nura, coba cari cahaya sendiri. Masalahnya ini udah mati. Di dunia, hal yang paling mengerikan di akhirat itulah udah nggak ada remedial. Kalau di dunia, antum skripsi, nggak lulus, bisa ngulang skripsinya. Bahkan bermasalah sama rektor, bisa pindah kampus, bikin skripsi baru. Akhirat enggak. Belas sama sekali nggak ada. Nggak ada sama sekali. Taubat itu nggak ada di akhirat. Taubat itu hanya ada hari ini. Bahkan hari ini ketika kita masih hidup nih, kita bikin dosa sepanjang ini, masih hidup 1 jam. Taruhlah usia saya sampai jam 10 malam. Saya bikin dosa seumur hidup saya dan saya bertobat jam 8 ini, jam 10 saya meninggal. Taubat saya dari jam 8 bisa mengampuni semua dosa saya dari lahir itu. Atau dari sejak saya balik.
Itu cuma ada di dunia, di akhirat udah selesai. Allah katakan kepada faltamisu nura, ini kalimat yang sangat menyakitkan ini. Dan bagi orang-orang yang membangkang pada Allah itu mereka melakukan hal yang lebih menyakitkan itu. Dan ketika kan pada mereka faltamisu nura, coba cari saya cahaya sendiri. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Kemudian dia mundur ke belakang, faduriba, maka dipukul gitu, didatangkan bainahum antara mereka berdua, antara mukmin dan munafik, bisurin dengan sur itu ini. Dinding yang sangat tebal, sangat besar. Lahu bab, di dinding itu ada celah, ada pintu. Dan itu yang memisahkan antara munafik dengan orang mukmin. Jadi ketika dibangkitkan mereka bersama, kemudian orang mukmin punya cahaya, orang munafik tidak. Kemudian orang munafik makan coba melihat ke sini supaya kami bisa dapat cahaya kalian. Dikatakan enggak, hari ini udah selesai. Semua pembahasan itu ada di dunia, di akhirat udah enggak ada. Maka diberikan pintu, diberikan tembok besar, terpisahlah mereka berdua. Di tembok itu ada bab, ada pintu. Kemudian katakan batinuhu fihi rahmah. Tembok itu bagian dalamnya, bagian yang ke arah ke orang muslim mukmin itu, dalamnya adalah rahmah, bentuk kasih sayang, bentuk cintanya Allah. Wa dhahiruhu min qibalihi al-'adzab. Sementara di sisi lainnya itu azab, siksaan. Saya nggak tahu gimana gambaran tembok, sisi sana itu mungkin kenikmatan semua, sisi lainnya lah siksaan, panas, duri, macam-macam gitu. Kemudian Allah katakan yunadunahum, masuk ayat 14. Yunadunahum. Dari balik tembok itu, di tembok itu ada pintu. Dari celah pintu itu orang-orang munafik ini memanggil mereka orang-orang beriman. Jadi orang munafik memanggil orang beriman, kata mereka, nah ini poin yang ingin saya sampaikan. Alam nakun ma'akum. Bukankah dulu kita bersama? Ini poin yang sangat mengerikan ini. Kata orang munafik itu, alam nakun ma'akum. Bukankah dulu kita di dunia barengan? Qalu bala. Betul, kita barengan dulu. Bukankah dulu kita ngaji bareng di Al-Latif? Bukankah dulu kita itikaf bareng? Bukankah dulu kita sholat bareng? Bukankah dulu kita baca taraweh, kemudian witir, kemudian nangis bareng? Orang beriman mengatakan, ya. Tapi kenapa kami di sini, kalian di sana? Nah ini poin yang perlu kita perhatikan di At-Tahrir wa Tanwir. Imam Ibnu Asyur menjelaskan ayat ini, kata ulama ada 4 hal yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia, yang 4 hal itu menyebabkan dia terpukul mundur ke belakang di akhirat. Jadi jangan berpikir orang-orang kafir itu di akhirat yang masuk neraka hanya orang kafir saja. Bahkan ini orang-orang munafik ini mengatakan, alam nakun ma'akum, bukankah dulu kita bersama? Qalu, orang beriman mengatakan, bala, betul kita bersama dulu. Jadi orang beriman itu tidak memungkiri itu. Dia kan dulu kita bareng, kita ngaji bareng, sholat bareng, masjid bareng, berangkat bareng, seterusnya. Walakinnakum, akan tetapi kalian melakukan 4 hal ini. Apa 4 hal ini yang kalian lakukan? 1, fatantum anfusakum. Kalian fitnah diri kalian, itu nomor 1. Apa maksudnya kalian fitnah diri kalian sendiri? Kata fitnah dalam bahasa Arab tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kita perlu hati-hati ketika satu bahasa diserap dari bahasa asing masuk ke bahasa kita, itu yang diambil cuma 1 makna saja. Biasanya 1 kosakata dalam bahasa Arab itu punya banyak makna, bahkan bisa puluhan makna. 1 kosakata saja. Tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, para penterjemah itu terpaksa memilih 1 dari sekian banyak makna itu. Saya kasih contoh misalnya imam. Imam itu artinya kan pemimpin sholat, berarti kita kan. Dalam bahasanya imam itu juga pemimpin negara. Dari kata amam, dan imam itu berada paling depan. Jadi dalam Islam pemimpin itu adalah role model. Jadi cuman kalau saya menerjemahkan kata imam, saya hanya bisa milih 1 kata untuk mewakili 1 kata. Itu permasalahannya. Dan kadang-kadang kata bahasa Arab masuk ke bahasa Indonesia, itu yang diambil cuma 1 makna saja. Dan dalam beberapa hal yang diambil ternyata bahkan maknanya ada makna yang salah. Contohnya fitnah. Di kita fitnah itu apa? Fitnah, apa bedanya fitnah dengan fitness? Kalau fitnah kejam, kalau fitness kejim. Fitnah itu di kita kan ini, orang tidak melakukan, kita tuduh melakukan. Itu kan fitnah. Kata fitnah sebenarnya itu bukan itu maknanya. Kata fatana, kata fitnah dalam bahasa Arab. Dulu ada tukang emas di Arab. Dan tukang emas itu dapat logam, sebuah logam. Dan dia ingin menguji logam ini. Logam ini 100% emas atau campur dengan materi yang lain. Apa yang dia lakukan? Dia letakkan logam itu di atas kuali, kemudian dia bakar kuali itu dengan suhu sangat tinggi, sampai logam itu menjadi cair. Yang darinya zat padat menjadi zat cair. Nah ketika dia cair, namanya dilebur, ketika dia cair maka akan terpilahlah mana yang emas, mana yang bukan emas.
Disitulah orang-orang para tukang emas itu memilih, oh ini emas, ini enggak. Maka disaringlah yang emas disimpan, yang bukan emas dipisahkan atau dibuang. Nah, proses itu dalam bahasa Arab namanya fitnah. Kayak itu Quran mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Itu ujian buat kita untuk memisahkan mana orang beriman, mana yang enggak. Itu fitnah. Setiap orang pasti melewati fitnah. Setiap orang pasti melewati fitnah. Apa tujuannya? Untuk membuktikan bahwa siapa di antara kita punya keyakinan yang sungguh pada Allah, atau siapa di antara kita yang nggak kuat dengan itu, memilih untuk melepaskan keyakinannya, milih untuk semua hal yang dia pikir ini kenikmatan ini. Itu fitnah. Paham ya kata fitnah ini? Kata fitnah itu berarti dengan bahasa simpel itu ngetes. Dites tuh fitnah. Yang berhak ngetes manusia cuma Allah. Masalahnya hari ini orang-orang munafik itu, kata orang beriman, dulu kita bareng, tapi fatantum anfusakum. Kalian ngetes diri kalian sendiri. Bagaimana cara kalian ngetes diri sendiri? Dulu kita bareng, puasa bareng, sholat bareng, iktikaf bareng, ngaji bareng. Kita sholat sampai 2 juz, selesai 1 malam. Baca tilawah sampai 5 juz 1 hari, 1 malam, dan seterusnya. Setelah selesai Ramadan, masuk ke Idul Fitri, kemudian selesai 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal berlalu, kita kembali kepada perbuatan yang dulu kita lakukan, tapi levelnya masih dikit. Kalau dulu kita lakukan level kemaksiatannya setinggi ini, sekarang cuman segini. Saya cuman ngechat dia aja kok. Udah 10 hari saya nggak chat dia. Dimulai di chat dulu tuh. Itu antum fatantum anfusakum. Kalian ngetes diri kalian sendiri. Oh saya nggak lihat filmnya kok, saya cuman lihat gambarnya aja. Oh kayaknya saya masih bisa kontrol kok. Kenapa? Nanti setiap minggu saya ada kajian. Saya berangkat ke masjid ketemu lagi dengan teman-teman saya. Mungkin kan terperbaiki lagi. Itu memfitnah diri itu. Antum ngetes keimanan sendiri, itu maksudnya. Bagi seorang beriman, iman bagi kita tuh kayak nyawa. Iman karena kalau manusia udah nggak ada iman di hatinya, mendingan mati. Karena bagi orang beriman, iman tuh persis seperti nyawa. Dan kita ada nggak yang ngetes nyawa kita? Saya mau ngetes nyawa saya nih, coba ke jalan tol dulu lah. Oh lagi rame nih, Cipali apa, Cisumdawu lagi rame nih. Saya tes nyawa saya lompat mati nggak ya? Saya mobil kenceng nih, saya lewat mati nggak ya? Antum kan nggak ngetes nyawa antum kan? Nah kadang-kadang yang kita lakukan, kita ngetes iman kita. Saya lihat kayaknya maksiat ini kecil deh. Saya masih bisa kontrol. Saya bisa masih full control of myself. Gak apa-apa, saya lakukan aja. Kata orang-orang beriman kepada orang munafik, dulu kita bareng yes. Tapi setelah Ramadan, fatantum anfusakum. Kalian mulai memfitnah diri kalian. Dengan yang kecil dulu. Jadi yang berpikir orang-orang melakukan perbuatan dosa besar, dimulai dengan dosa besar enggak. Semuanya dengan dosa kecil. Fatantum dengan yang kecil dulu. Kali ini enggak, saya masih bisa kontrol kalau ini. Kali ini saya masih mampu kendalikan. Oh kali ini insya Allah dengan setiap Jumat ketemu Jumat berikutnya dosa saya diampuni lagi. Masalah dari dosa itu teman-teman tahu, di antara masalah terbesar dari dosa untuk di dunia, bukan di akhirat. Untuk di dunia saja adalah ketika kita melakukan satu dosa, itu akan terbuka bagi kita pintu untuk melakukan dosa berikutnya. Dan dosa berikutnya biasanya lebih besar daripada dosa sebelumnya. Sifat dosa dan pahala, sifat amal baik dan amal buruk itu mirip. Ketika kita melakukan sebuah amal baik, pahala pertama untuk kita sebelum pahala yang lain, pahalanya 70 kali lipat macam-macam sebelum pahala itu, pahala pertama dari semua kebaikan adalah terbuka bagi kita pintu untuk melakukan kebaikan berikutnya dan biasanya lebih besar daripada kebaikan sebelumnya. Kalau hari ini teman-teman melihat orang tua kebaikannya luar biasa banyaknya, itu pasti dimulai dengan yang kecil. Dia tidak lahir langsung bikin karya besar, enggak. Kata Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kebaikan yang kecil, kita mulai dengan infak. Saya punya duit cuma 1.000 perak. Infaknya 1.000 perak itu. Orang yang hari ini bisa infak 200 juta, dimulai dengan membiasakan yang kecil. Jangan berpikir nanti kalau saya kaya baru saya infak segitu. Enggak akan terjadi. Semua itu mulai yang kecil sampai Allah berikan kenikmatan beramal baik. Kita ngebantu orang, mencoba memperbaiki. Bisa ada orang luntang-lantung hidupnya nggak jelas, antum sudah kerjanya nyaman, ada anak SMA putus sekolah nggak ada duit, luntang-lantung hidup nggak jelas, ajak ngobrol. Mulai dengan itu, sampai nanti Allah izinkan antum bisa memperbaiki satu negara ini. Dimulai dengan kecil dulu. Kita nggak bisa nanti kalau saya sudah gubernur, nggak. Mulai dengan kecil. Begitu juga dosa. Dosa itu dimulai dengan yang kecil sampai dia menjadi yang besar. Hari ini ada orang berzina, zina itu nggak dimulai dengan zina, itu dimulai dengan chat mungkin. Dengan lirik-lirikan dulu mungkin. Dengan tunggu-tungguan, nanti saya tungguin bareng saya nanti ya ke pulang dari Al-Latif ya. Bareng ngobrol. Dia dimulai dengan yang halal. Nah ketika kita memfitnah diri sendiri, kita memfitnah dari hal yang tadinya bisa jadi tadinya bukan haram. Bisa jadi dia halal juga.
Tapi dia membuang waktu. Apa yang halal juga membuang waktu? Mobile Legend misalnya. Mobile Legend halal apa haram? Saya kalau bilang haram digebukin saya ntar. Halal kan? Tapi ketika hari antum habis dengan itu, oh nggak apa-apa. 10 hari loh saya etikaf. 10 hari etikaf, masa saya nggak ada? Sekarang kita punya istilah khusus tuh. Apa istilah khusus? Untuk memvalidasi rasa bersalah itu. Supaya kita merasa rasa bersalah itu benar. Apa istilah khususnya? Namanya self reward. 10 hari saya etikaf, masa nggak boleh nonton Korea 2 season sih? Masa nggak boleh main Mobile Legends bentar doang? Setengah jam aja. Setengah jam yes pertama. Terus nanti sore setengah jam lagi. Nanti malam, oh sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, habis tuh waktu. Emang usia kita untuk itu aja. Usia kita emang untuk itu saja. Kita tuh didesain bukan untuk di dunia ini. Dunia cuma sementara. Kita punya tugas di dunia untuk kita kembali pulang lagi nih. Itu selesaikan tugas. Tugasnya cuma sementara, paling lama 80 tahun. Paling lama 100 tahun. Kan tugasnya cuma sampai kita meninggal. Kalau kita meninggal besok ya sampai besok udah. Sampai akhirnya kita kembali kepada surga. Nah, kata orang beriman, ya dulu kita bersama, masanya kalian suka ngetes diri kalian sendiri. Fatantum anfusakum. Dan kadang kalian ngetesnya bukan dengan yang haram. Kalian tes dengan yang halal juga. Dengan yang mubah juga. Tapi yang mubah itu ketika dosisnya berlebihan, dia menjadi mubazir. Mubazir itu bukan hal yang maksiat loh. Mubazir itu hal yang mubah tapi dosisnya kebanyakan. Itu mubazir. Dan mubazir itu kata Quran, ikhwanus syaitan, saudaranya setan. Dia sebenarnya hal yang mubah cuman dosisnya kebanyakan. Nah, pertama kata orang beriman, fatantum anfusakum, kalian memfitnah diri kalian. Kalian coba uji, kalian tes keimanan kalian. Nah, setelah kalian fitnah diri kalian, wa tarabbastum. Yang kedua yang terjadi kalian menunggu-nunggu. Tarabbus itu nunggu. Nunggu apa? Kalian tahu kalian berada di posisi salah. Kata orang beriman kepada orang munafik, kamu kan tahu, kamu berada pada posisi salah. Tapi kamu milih untuk nunggu. Kayaknya nggak apa-apa. Ya betul, ini dosa. Ya tapi dosanya dikit, nggak apa-apa lah. Itu tarabus. Mengundur-undur, procrastination kalau bahasa kita sekarang. Kita undur-undur. Ya saya tahu ini dosa. Kapan perbaiki diri? Tapi kalau ditinggalkan sekarang nih, lagi asik nih. Kapan kamu? Ya saya lagi deket nih sama dia. Saya lagi... ini baru hari pertama saya bisa ajak dia jalan ke PVJ nih. Kalau di-cut sekarang, aduh. Semua ikhtiar PDKT kemarin kan tarabostum. Kalian nunggu-nunggu. Kalian tahu, kita kalau bikin salah, nggak perlu dalil teman-teman. Hati kita tahu ada yang salah. Itu Allah sudah tanamkan di hati. Setiap manusia, mau orang soleh, mau orang ahli maksiat, mau orang muslim, mau orang kafir, setiap manusia sudah ditanam hati ketika bikin salah, ada yang nggak beres nih. Sekarang orang sebutnya universal truth, kebenaran universal. Itu yang disebutkan fitrah sebenarnya. Fitratullah allati fataran nasa alaiha. Allah sudah ciptakan manusia di atas fitrah. Kita punya koneksi dengan fatir sang pencipta itu. Kalau kita melampaui batas, melampaui aturan sang pencipta, ada yang nggak beres di diri kita. Kita tahu ada yang salah, tapi kita milih untuk tarabus. Tapi kayaknya jangan perbaiki sekarang. Tunggu dulu aja, tunggu dulu. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Kalian tunggu, kalian undur-undur. Ya saya mau tobat, tapi kalau saya tobat sekarang, gimana ya? Saya terpaksa menghapus akun ini. Akunnya sudah connect dengan ini, itu, dan lain sebagainya. Tarabbastum, kalian undur terus. Itu yang kedua. Jadi yang pertama dia mulai cicip sedikit, yang kedua sudah terasa enak, jadi udah malas. Tarabbastum anfusakum. Dan karena dia undur-undur, masuk pada fase yang ketiga, wartabetum. Yang muncul apa berikutnya? Muncul rasa ragu. Kalau tadi ketika Ramadan, pas i'tikaf, kita punya level keyakinan yang level mujahid. Diajak perang, hari ini kita perang. Level mujahid luar biasa. Tapi setelah kita ngetes keimanan itu, dicicipi, ini kan mubah, boleh aja. Boleh, sampai yang boleh itu udah merambah sedikit kayak yang syubhat. Bukan yang haram, tapi yang syubhat. Sampai kita nyaman dengan hal yang syubhat itu, dan kita mulai tidak nyaman untuk kembali kepada kebaikan itu. Wa tarabbastum, kita undur-undur. Yang masuk berikutnya, bukan saja pada kebiasaan wartabetum, dia masuk sampai ke level intelektual. Kalian mulai meragukan. Kayaknya Islam ini yang bikin ribet. Islam ini yang bikin problem itu Islam. Aturan Islam ini yang membuat hidup saya ribet. Saya lihat teman-teman saya nggak pernah sholat happy-happy ya. Ini nongkrong di kafe, nonton di sana, libur ke Singapura, jalan ke Thailand. Oke-oke aja. Yang membuat saya merasa bersalah dengan saya nongkrong di kafe sekian lama, saya merasa bersalah. Kemudian saya nonton Korea sekian season sampai saya terlambat sholat subuh. Yang bikin saya merasa bersalah ini kayaknya Islam ini yang bikin saya bersalah. Kurang wartabetum, kalian mulai ragu. Bahkan kita mulai meragukan
apa yang kemarin kita lakukan sepanjang Ramadan kemarin. Dan akhirnya karena kita ragu, cuman kita nggak bisa melepas Islam ini, kita tetap berislam, tapi formalitas saja. Salat Allahu Akbar. Sholat lagi udah, sholat lagi. Semua kewajiban dalam Islam jadi beban semua itu. Kenapa? Karena di kepala kita semua tentang Islam ini beban semua. Kalau kita mulai ragu tuh, wartabutum. Quran mengatakan itu. Dan orang beriman mengatakan, kalian mulai dan mulainya bukan mulai dengan keraguan, kalian mulai dengan ngetes diri sendiri dulu. Ceburkan, wartabutum, dan kemudian ragu. Kemudian yang terakhir, wa gharratkumul amani. Dan al-amani itu angan-angan kosong. Gharratkum, telah menipu kalian. Artinya gini teman. Manusia itu beda dengan robot. Selamanya artificial intelligence tidak akan pernah menggantikan kita. Itu udah fix. Karena kita punya unsur yang AI nggak punya, robot nggak punya. Apa unsur itu? Manusia itu punya unsur, kalau di psikologi disebut kita perlu motif dalam melakukan sesuatu. Itu yang membuat seseorang, kalau diberikan motivasi itu, diberikan motif itu, dia bisa melakukan sesuatu lebih baik bahkan dari robot sekalipun. Dan kalau nggak punya motif, dia nggak bisa melakukan sesuatu. Sifat asli manusia, manusia sangat butuh dengan motif. Itu sifat aslinya. Dan tidak bisa dihilangkan. Sifat asli kita itu, semua kita pasti butuh dengan motif. Itulah kenapa sosial media itu punya level addiction lebih parah ketimbang rokok, alkohol, bahkan yang lainnya. Sosial media itu, riset mengatakan itu. Itu sosial media itu punya level of addiction yang itu worse than, lebih buruk daripada rokok, bahkan daripada alkohol. Kenapa? Karena dia memuaskan kebutuhan pokok manusia itu, kebutuhan asli manusia. Apa itu? Motif. Semua kita merasakan, antum kalau dapat like, pasti happy. Biasa dapat 100 like, pas dapat kok cuma 20 like ya. Tapi sekalinya dapat 2000 like, orang bikin konten lagi berikutnya itu. Itu kita tuh didorong dan itu sifatnya netral, bukan salah ya. Itu sifatnya netral, kita didorong oleh motif. Sifat asli manusia itu perlu motif. Karena itulah di Quran, Allah mengatakan kalau kita menyembah Allah, Allah berikan motif yang besar. Apa motifnya? Allah berikan apa? Surga. Itu sifat asli manusia, maka salah orang mengatakan bagaimana kalau saya menyembah Allah bukan karena surga. Enggak, ente bohong pada diri sendiri. Manusia itu hidup pakai motif. Kita perlu alasan sesuatu yang membuat kita mau melakukan sesuatu. Harus ada alasan yang sangat kuat membuat saya melakukan sesuatu. Dan motif paling tinggi itu macam-macam teman. Di antara motif yang sangat tinggi itu namanya cinta. Kalau udah cinta, oh udah itu. Semua orang bisa melampaui batas apapun. Romeo Juliet itu laku karena dia kan cintanya melampaui rules yang ada di tradisinya hari itu. Ada aturan tradisi antara Romeo dan Juliet itu, cintanya membuat dia melampaui itu. Di antara motif itu, di antara motif tertinggi itu namanya cinta. Dan motif level cinta paling tinggi, itu namanya apa? Penghambaan. Penghambaan itu level cinta yang paling tinggi. Yang mencintai menghamba kepada yang dicintai, itu level paling tinggi. Dan itu motif tertinggi. Itu sifat asli manusia. Dan manusia, ketika kita diciptakan, setiap kita itu punya koneksi pada Allah. Setiap kita Allah berikan koneksi pada Allah. Itu namanya fitrah itu. Fitrah itu teman-teman, banyak hari ini orang menyalahartikan kata fitrah itu. Bahkan menerjemahkan dengan sesuka-suka hatinya aja. Nah itu kalau mau menerjemahkan sesuatu yang diambil dari Quran, kita terjemahkan lewat Quran juga. Kata fitrah itu kata Allah, fitratallah allati fataran nasa alaiha. Fitrah ini dari kata fatara teman-teman. Fa, ta, dan ra. Ada nama Allah diambil dari kata ini, namanya Fatir. Apa artinya Fatir? Sang pencipta. Kata fitrah ketika Allah ciptakan kita diciptakan tidak terpisah. Allah tanamkan di diri kita hal yang membuat kita terkoneksi pada sang pencipta. Selamanya, selagi kita manusia itu hidup, dia akan selalu terkoneksi dengan sang pencipta. Masalahnya ada yang memilih untuk meredupkan koneksi itu. Koneksi itu nggak akan hilang. La tabdila li khalqillah kata Allah. Tidak akan pernah ada pergantian. Dia nggak akan bisa di-replace. Mengecil menipis ya. Sinyal ke Allah itu bisa jadi menipis, yes. Tapi hilang nggak akan pernah. Yaitu orang yang bikin dosa sebanyak mungkin, dia masih punya harapan untuk bisa tobat pada Allah. Karena Allah katakan ini nggak bisa diganti. Itu kata fitrah. Fitrah pertama itu maknanya adalah koneksi setiap hamba kepada sang pencipta. Nah, selagi kita terkoneksi pada Allah dan kita jadikan hidup kita motifnya sesuai dengan yang Allah harapkan, yang Allah inginkan, motif kepada Allah itu turunannya banyak.
melakukan sesuatu karena Allah tuh banyak turunannya. Saya seorang ayah, anak saya 3. Kemudian saya bekerja, cari uang untuk menafkahi 3 orang anak saya, itu karena Allah. Jadi jangan, bagaimana caranya Ustadz supaya saya bekerja karena Allah? Ya pastikan kerjaanmu bukan hal yang dimurkai Allah, itu karena Allah udah. Sampai Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kata Rasul, mohon maaf, bahkan berhubungan suami istri itu pun sedekah. Coba itu. Artinya itu pun karena Allah, kata Nabi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu atakunu lahu fihi shadaqah. Bagaimana kalau saya datang ke istri saya melakukan hubungan itu karena syahwat? Itu bisa nggak dibilang sedekah? Itu bisa nggak dibilang karena Allah? Kata Rasul, apa pendapatmu kalau seseorang melakukan itu pada perempuan yang haram untuk dia? Itu dosa nggak untuk dia? Dosa ya Rasulullah. Maka ketika dia lakukan itu pada pasangan dia yang sah, itu jadi karena Allah. Kenapa? Kenapa saya hanya melakukan itu kepada istri yang sah untuk saya? Alasannya kenapa? Karena Allah kan? Jadi karena Allah itu turunannya banyak. Turunnya banyak. Maka Islam ini mendesain manusia, motivasinya itu karena Allah. Dengan segala turunannya. Misalnya, gimana kita menyebutkan? Pengen lari pagi karena Allah, gimana caranya? Ya kita lari untuk menjaga fisik yang Allah berikan pada saya. Dari semua hal yang harus saya jaga di planet bumi, itu nomor 1 yang saya jaga apa? Ya fisik saya lah. Sebelum kita ngomong go green, go blue, atau sebagainya gitu kan. Yang pertama saya harus jaga itu, betul penting menjaga alam, menjaga lingkungan, menjaga lain. Tapi yang pertama saja kan fisik saya. Ini kan Allah titip ke saya, dan saya satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab dengan fisik saya ini. Kalau sampah bisa jadi di antara kita 5 orang bertanggung jawab, selesai urusan yang lain. Tapi kalau fisik, nah dengan menjaga fisik itu saya perlu lari pagi, olahraga, makan yang sehat, itu termasuk karena Allah juga. Itu tuh turunannya banyak sekali itu. Turunnya banyak sekali. Nah masalahnya, ketika orang-orang itu, dia sudah mulai ragu dengan Islam ini. Wartabutum. Dia sudah mulai ragu dengan Islam ini. Yang muncul berikutnya adalah rasa motifnya tetap ada. Jadi keyakinannya pada Islam sudah mulai berkurang, tapi motif untuk melakukan sesuatu karena alasan tertentu tetap ada, nggak pernah hilang. Contohnya, antum tahu wifi di HP. Ketika wifi antum terputus dengan HP antum terputus dengan satu jaringan wireless, masuk ke kafe lain, dia akan cari akses wireless yang lain, gitu kan? HP itu kayak gitu kan? Dia akan terus cari akses wireless yang lain sampai dia dapat titik satu wireless, dia koneksi dengan itu. Nah, manusia juga sama, motif kita itu. Ketika kita mengerjakan sesuatu perlu motif, itu mustahil hilang. Karena itu syariat Islam ini mengajarkan kita mengerjakan sesuatu harus ada motifnya. Kata muslimin itu ketika dia hidup, harusnya dia berikan kebaikan ke planet bumi. Kalau muslimin itu merusak, motifnya karena apa? Itu pertanyaan. Itu kan kita beragama Islam, kita ngaji supaya hidup kita tuh punya motif, punya alasan. Atau dalam bahasa kita punya niat. Itu bahasa Rasul itu namanya niat. Innamal a'malu bin niat. Semua amal kita tergantung pada motifnya itu, pada niat itu. Dan ketika orang sudah tidak yakin dengan Islam, maka motifnya akan hilang. Islamnya itu akan hilang, tapi kebutuhan dia akan alasan melakukan sesuatu tetap tumbuh. Dan Quran mengatakan wa gharratkumul amani. Dan ketika motif kalian kepada Allah itu sudah hilang, kepada akhirat itu sudah hilang, kebutuhan kita pada alasan melakukan sesuatu tetap ada. Yang kalian lakukan berikutnya adalah al-amani yang menjadi motif kalian. Apa itu amani? Angan-angan kosong. Apa itu angan-angan kosong? Yang menjadi motif kita apa? Kalau saya sudah kerja dan gaji saya 2 kali UMR, baru saya merasakan bahagia. Itu menjadi motif saya. Kalau HP saya sudah ganti nih dari yang sekarang menjadi 16 Pro Max, baru saya bisa merasakan saya punya value dalam diri hidup saya. Kalau sepatu saya nggak diganti dengan sepatu yang udah 4 tahun ini, nggak diganti dengan New Balance nih. Saya pengen ganti sama New Balance nih. Tapi kalau saya ganti New Balance, rekening saya nggak balance nih habis ini. Tapi kalau nggak ganti dengan itu, kalau sudah diganti baru saya merasakan bahagia. Kalau saya sudah dapat kerja di BUMN ini, baru saya merasa punya value dalam hidup. Itu kata Quran, wa gharratkumul amani, angan-angan kosong menipu kalian. Kenapa? Semua itu angan-angan kosong. Banyak anak-anak mahasiswa berpikir, kalau saya sudah dapat kerja dan gaji saya sedikit saya di atas UMR, saya akan bahagia. Sampai dia di titik gajinya 5 juta per bulan, ternyata dia lebih berantakan ketimbang dia zaman kuliah. Oh itu banyak yang mengakui itu. Ketika zaman kuliah, dia berpikir, nanti kalau saya sudah punya
kerja, punya ini dan sebagainya. Kalau penghasilan sudah 5 juta per bulan, baru saya merasakan I feel enough. Sampai dia di titik itu, dia merasa 5 juta nggak cukup. Saya harus punya minimal 15 juta per bulan. Sampai di titik itu 15 juta per bulan nggak cukup. Itu namanya dalam psikologi fallacy arrival. Dia pikir dia arrive at something, ternyata itu false, itu salah. Dan Quran mengatakan wa gharratkumul amani, angan-angan kosong itu menipu kalian karena motif kalian kepada akhirat ini sudah hilang. Maka semua yang tersisa adalah motif kita kepada angan-angan kosong itu. Saya hanya akan menjadi bahagia kalau tinggi saya nambah 3 cm lagi. Atau hidung saya mancung tambah 2 mm lagi. Atau kulit saya sedikit lebih glowing dari sekarang. Atau kendaraan saya bukan motor butut ini, tapi mobil lah, minimal LCGC lah. Masa mobil nggak punya? Musim hujan sekarang. Semua hidup kita termotivasi oleh al-amani, angan kosong itu. Kenapa dia kosong? Karena antum sampai di titik itu, antum pun nggak bahagia. Itu angan kosong. Berapa banyak orang kaya bunuh diri? Banyak sekali. Orang kaya terkenal bunuh diri itu banyak sekali. Bukan kaya saja, terkenal ya, bukan terkenal saja, good looking juga ya, yang perempuannya cantik. Ini semuanya di bermula ya. markas Masjid Al-Latif. Betul sekali ya, dan pastinya kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah karunia senikmatnya alhamdulillah kita semua dalam rasa walafiat ya. Dan Alhamdulillah. bisa berkumpul di sini. Luar biasa. Dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia nikah dengan orang Rusia, kemudian berpisah, bercerai, kemudian nikah lagi dengan orang Amerika. Itu tahun 90-an, sampai orang-orang berisik tuh. Ini dia nikah dengan orang komunis, kemudian dia nikah dengan orang kapitalis. Kemudian bercerai lagi. Kemudian dia mengakhiri hidupnya bunuh diri dan dia tulis bahwa semua ini tidak memberikan kebahagiaan untuk saya. Kita yang miskin-miskin ini merasa titik itu bahagia. Orang-orang titik itu merasa itu enggak bahagia. Itu yang amani, itu yang angan kosong. Quran mengatakan ketika semua akhirat itu sudah meragukan buat kalian, motif kalian sudah bukan akhirat. Tapi kebutuhan kita akan motif tetap ada. Semua angan kosong itu jadi motif kalian. Kemudian terakhir Allah katakan wa gharrakum billahi al-gharur, dan telah berhasil menipu kalian. Siapa yang telah berhasil menipu kalian? Al-gharur. Siapa itu al-gharur? Dia yang sangat ahli dalam menipu. Siapa itu? Ulama menafsirkan itu dengan iblis. Setan itu berhasil membisikkan kita semua sampai akhirnya kita memilih untuk Islam ini bikin masalah. Tapi ketika kita mengatakan Islam bikin masalah, kita perlu motif baru supaya kita bisa hidup seger. Hari ini kita yang hidup lontang-lantung karena nggak punya motif dalam hidup. Motif itu bisa apapun, bisa uang, bisa Tuhan, bisa popularitas, bisa macam-macam. Nah, ketika motif seseorang itu udah bukan Allah, udah bukan akhirat, udah bukan Islam, dia meragukan itu, kebutuhannya akan motif masih ada, dia akan hidup mengejar itu saja. Dan ketika itu Quran mengatakan, orang beriman mengatakan, wa gharrakum billahil gharur. Sampai tua kalian menghabiskan hidup untuk motif yang gak jelas itu. Dan iblis sudah berhasil untuk menipu kalian. Kemudian Allah katakan, fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun. Ayat 15, maka hari ini, di akhirat nanti, di hari ini masih bisa, di dunia hari ini masih bisa, tapi nanti di akhirat hari ini kata orang mukmin di akhirat itu, la yu'khadhu minkum fidyah. Tidak ada tebusan yang akan diterima dari kalian. Kenapa? Karena kalau orang motifnya adalah dunia, maka dia desain semua hidupnya itu hanya untuk dunia, sampai mati tujuan dunia. Dan selama di dunia yang dia kejar itu, semua harta yang dia kejar itu berhasil menyelamatkan dia. Oh, itu harus diakui. Hukum hari ini nggak adil, yes. Karena itu ada akhirat. Ada orang kaya, maling kekayaan negeri ini sangat banyak, dan dihukum cuma sekian tahun. Dan mestinya senyum-senyum di depan kamera. Tapi ada seorang ibu-ibu tua, cuman maling ubi kayu saja, itu bisa dihukum lebih lama dari orang yang maling uang negara banyak sekali. Kemudian dia berpikir, dia bisa bayar tuh negara. Kemudian dia selamat dari itu. Di dunia itu akan terjadi. Dan orang-orang yang melakukan itu selama di dunia, obsesinya hanya itu saja, dia bisa selamat dari semua hukum yang ada dengan kekayaannya. Ketika dibangkitkan di akhirat, dia pikir cara berpikirnya masih sama, cara kerja dunia masih sama. Cara berpikir dia masih sama, tapi cara kerja dunia sudah berbeda. Dia mencoba untuk membayar. Kata Quran, al-yauma la yu'khadhu minkum fidyah. Hari ini tidak ada tebusan yang bisa diterima dari kalian sama sekali. Udah selesai. Mau kasih uang, mau kasih apa? Enggak. Hari ini udah selesai, enggak ada pembahas itu. Cara berpikir kalian masih yang lama nih. Ini udah zaman yang baru. Kemudian yang kedua kata Quran, wala minal ladzina kafaru, dan ini yang paling mengerikan, dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tadi Allah bicara tentang orang munafik apa orang kafir? Orang munafik. Tiba-tiba Allah ngomong tentang orang kafir. Artinya kalian yang munafik dan yang kafir sudah sama posisinya. Atau di akhirat itu udah nggak ada orang munafik.
Ketika Allah katakan hari ini tidak akan diterima tebusan dari kalian wala minal ladzina kafaru, dan tidak pula dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kembali kalian neraka. Kalian orang munafik yang dulu nongkrong bersama orang iman, yes. Tapi sekarang tempat kembali kalian munafik dan orang kafir, an-nar, neraka tempat kalian. Hiya maulakum, itulah pelindungan kalian. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sekarang apa obatnya? Di ayat 16 Allah katakan alam ya'ni lil ladzina amanu. Bukankah sudah datang waktunya bagi orang-orang yang punya keyakinan, bagi orang-orang yang punya iman itu? Apa itu? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Agar tenang hati mereka, agar khusyuk hati mereka, satu untuk mengingat Allah. Kita itu kalau ingat Allah itu, antum terobsesi untuk ganti HP. HP udah 4 tahun gak diganti, duit ada. Terus iPhone baru keluar. Tapi kalau saya beli pakai duit saya tabungan langsung habis. Kita mikir. Cuman semua tongkrongan pakai iPhone 16 Pro Max. Saya doang yang pakai Xiaomi 16 Pro Max. Kalau saya nongkrong nggak diakui itu, pikir gitu. Tapi kata Allah, bukankah sudah tiba waktunya kita itu mengingat Allah. Kita ingat Allah bahwa hidup ini bukan selamanya ini. Antum nggak punya iPhone nggak berakhir itu. Antum nggak dapat kerja di tempat yang diidam-idamkan dari tahun pertama kuliah. Itu belum selesai. Maksudnya hidup kita nggak berakhir hanya karena tidak dapat kerja saja. Harusnya dengan mengingat Allah, Allah berikan bisa jadi Allah berikan ruang yang lain untuk saya, yang bisa saya berkarya. Saya dari dulu pengen jadi dosen, dan saya nggak tahu, nggak diterima. Sampai ibu saya marah, karena kampusnya baru jadi dekat rumah saya. Kampus itu baru beli tanah ke ibu saya. Kok nggak keterima ya? Ijazah saya S2 saya UI loh. Ini UI nggak terima di sini. Nggak terima itu bukan nggak terima tes ya, nggak terima berkasnya nggak lulus. Seleksi berkas aja nggak lulus tuh. Teman saya keterima, saya kok nggak terima. Ibu saya marah-marah. 2 kali tes nggak. Kalau saya bisa menutupi, tapi ternyata ada banyak tempat lain yang saya bisa ngajar. Saya nggak harus ngajar di kampus. Artinya ada banyak hal yang nggak sesuai harapan kita, tapi dunia belum selesai. Kenapa? Karena kita punya yakin kepada Allah. Keyakinan kepada Allah, biar Allah yang ngurusin hidup saya. Tugas saya adalah memberikan effort terbaik yang bisa saya lakukan hari ini. Apa maksimum effort yang bisa saya lakukan hari ini? Apa kerja terbaik yang saya bisa lakukan di detik ini? Itu yang saya lakukan. Hasilnya nanti saya tenang dengan keputusan Allah. Saya punya keinginan, punya keputusan, itu saya yang inginkan. Tapi kalau Allah inginkan yang lain, berarti keinginan Allah, dan itu lebih baik daripada keinginan saya. Allah mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu. Tidakkah sudah datang bagi orang beriman itu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bahwa khusyuk, tenang hati mereka itu dengan mengingat Allah. Itu satu. Wa ma nazala minal haq, dan tenang hati mereka dengan apa kebenaran yang telah diturunkan. Apa itu nazala minal haq? Yang kedua adalah Quran. Yang kita lakukan setelah 1 jam ke belakang ini adalah mentadaburi apa yang ada dalam Quran ini. Yang Allah inginkan kepada kita adalah setiap hambanya itu punya koneksi kepada Allah. Di antara koneksi paling baik yang kita bisa bangun dengan interaksi pada Quran. Di Ramadan kita baca ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin. Ayo yang nggak tidur siapa nih? Siapa pengen memastikan antum bangun apa enggak? Hudan linnas. Allah katakan Quran itu petunjuk bagi siapa? Bagi umat manusia. Hari ini yang menjadikan Quran petunjuk berapa orang? Sekarang 7 miliar penduduk manusia di muka bumi. Muslim cuma 1/5. Muslim paling 2 miliar paling banyak. Sisanya 5 miliar itu enggak menjadikan Quran sebagai petunjuk. Tapi Quran mengatakan bahwa Quran itu petunjuk bagi umat manusia. Tapi kenapa faktanya hari ini manusia itu justru lebih banyak tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk? Oh iya, 1/5 Muslim, 4/5 itu enggak menjadikan Quran sebagai petunjuk. Yang 1/5 Muslim itu berapa persen yang menjadikan Quran sebagai petunjuk? Betapa banyak yang kita jadikan petunjuk pertama itu filsafat ini. Kalau udah mentok baru Quran. Petunjuk pertama itu pendapat orang filosofis Jerman ini, psikolog ini, influencer ini dan sebagainya itu. Tapi kenapa Allah katakan dia petunjuk bagi umat manusia? Allah tidak katakan ini fakta. Allah katakan bahwa Quran ini merupakan guidance bagi siapapun, baik muslim bahkan kafir. Hari ini banyak anak-anak muda muslim berpikir antara dia dan Quran itu ada barrier. Apa barriernya? Saya nggak bisa bahasa Arab. Dan barrier itu diperkuat dengan ucapan ustadz-ustadz. Kalau kamu belajar Quran, jangan belajar sendiri, harus lewat saya. Kelasnya 200.000. Ditambah lagi barrier itu makin tinggi, kenapa? Dengan kemalasan diri sendiri. Oh, saya malas, udah klop lah. Maka anak-anak muda muslim gak pernah interaksi dengan Qurannya.
Para Allah bilang Quran ini bisa diakses siapapun, siap manusia manapun, mau muslim bahkan kafir. Bahkan Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Quran itu? Allah ngomong ayat ini kepada orang-orang kafir yang ada di Mekah hari itu. Jadi Allah suruh orang kafir untuk tadaburi ayat Quran. Kita yang muslim dari lahir ngaji dan terus sebagainya, kemudian memberikan barrier pada Quran, itu yang tersusah hidup. Itu ulama itu mengajarkan, ayolah anak-anak muda, kalau kita sudah punya Quran di tangan, itu sudah mukjizat sendiri. Sebutkan satu kitab yang bertahan 1400 tahun, tidak ada perubahan sama sekali, gak ada. Dan gak cuma bertahan, tapi dibaca oleh ratusan bahkan miliaran orang. Gak cuma dibaca, dihafalkan. Gak cuma dihafalkan, dibikin risetnya, kajiannya. Sebutkan satu buku yang diriset sebanyak itu. Dan tidak ada bantahan terhadap buku itu. 1400 tahun. Antum bisa pegang Quran hari ini, itu sendiri mukjizat. Saya belum ngomong konten Qurannya. Quran di tangan saya hari ini udah mukjizat. Mukjizat yang tidak terbantahkan. Sebutkan satu buku yang kalau seorang saintis membaca buku itu, seorang doktor baca buku itu, dia bisa bikin disertasi yang panjang itu. Dan kalau seorang tukang becak baca buku itu, dia bisa nangis. Sebutkan kitab apa itu? Yang men-challenge intelektual antum dan emosional antum secara bersamaan. Cuman Quran. Kata Quran, tenangnya hati itu satu dengan ingat Allah, yang kedua dengan kalam Allah ini. Ayo kita kembali baca Quran. Kemudian baca Quran 2 ayat, berhenti sebentar. Saya nggak mentarget antum untuk baca sebanyak mungkin di Ramadan, oke. Tapi yang diinginkan dari Quran itu bukan membaca tanpa dipahami. Membaca tanpa paham itu pasti dapat pahala. Bahkan baca salah-salah aja dapat pahala. Tapi yang diinginkan dari Quran itu sebenarnya adalah kita membaca, kemudian kita renungi maknanya. Kita baca, renungi maknanya, dan makna itulah yang masuk ke hati kita, itu kita jadikan panduan hidup kita. Setiap hari kita bisa akses itu. Kalau ceramah-ceramah itu paling pada maghrib. Dalam 24 jam antum punya 2 jam untuk dengarin ceramah. Itu pun ya kalau seminggu setiap hari. Kalau seminggu cuma 2 kali, tapi yang kita punya di tangan ada Quran. Antum baca setelah zuhur, baca satu ayat, Allah ngomong apa. Dan pasti relate dengan hidup saya. Tadabbur itu caranya 3. Saya baca ayat Quran, saya pahami maknanya. Saya baca, minimal nggak paham maknanya, baca terjemahannya. Yang kedua, saya pahami kehidupan saya. Hidup saya kayak gimana. Yang ketiga, saya bikin koneksi antara hidup saya dengan ayat Quran itu. Dan pas selalu ada inspirasi dari ayat Quran untuk memperbaiki hidup saya. Itu selalu tuh. Kenapa? Karena dia mukjizat. Dia kalamnya Allah. Dan kata Allah, wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu. Dan janganlah kalian seperti utul kitab, ahli kitab sebelum kalian. Jadi sebelum kita umat Nabi Muhammad, ada generasi sebelumnya, itu namanya Bani Israel. Senior kita, umat sebelum kita. Dan Quran berisi kisah tentang senior kita banyak sekali. Bani Israel itu orang yang dekat dengan agamanya disebut ahli kitab atau utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab. Kita juga sama, kita kan juga diberikan umat yang diberikan kitab juga kan. Cuman apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya adalah Bani Israel itu ada 2 kelompoknya. Terkait interaksi mereka dengan kitab ada 2 bentuk kelompoknya. Satu kelompok pertama adalah kelompok yang diberikan kepada mereka kitab, mereka milih untuk gak membaca. Diberikan kitab, ya udah nanti saya baca kalau anak saya lahiran. Atau kalau lahiran anak, atau ada kematian baru saya baca. Saya milih untuk gak baca ini, kemudian hidup saya bagaimana? Biar saya yang atur sendiri. Maka dia jalani hidup sendiri. Itu kelompok yang disebut dengan Quran sebagai ad-dallin, orang-orang yang sesat. Dia gak punya guidance, milih untuk jalan sendiri. Antum gak punya map, terus berangkat ke Turki misalnya, gak pegang map sama sekali, terus jalan, itu dallin, sesat udah itu. Allah kasih kita panduan tuh milih untuk meninggalkan itu. Satu, itu kelompok ahli kitab. Kelompok ahli kitab yang kedua adalah orang yang dia baca kitab. Tapi ketika dia baca kitab ini, yang dia baca tidak berdampak pada dirinya. Justru egonya lebih tinggi ketimbang apa yang dia baca. Akhirnya kitab yang dia pelajari, ilmu yang dia pelajari hanya untuk memuaskan egonya saja. Dan bagaimana cara dia memuaskan egonya? Apa yang saya inginkan? Saya inginkan kekayaan, maka kitab yang saya pahami ini akan mengantarkan saya pada kekayaan. Kitab yang saya pahami ini akan mengantarkan saya pada popularitas. Kitab yang saya pahami ini akan mengantarkan saya pada semua yang saya kejar itu. Bahkan termasuk pada wanita. Dengan kitab ini, dengan kitab suci itu paling mudah mengontrol manusia. Ada kelompok dulu yang mereka gunakan kitab suci mereka, diberikan kitab, mereka pelajari. Mereka bukannya nggak paham, sangat paham, tapi itu nggak merubah hidup mereka sendiri. Itu hanya dijadikan alat untuk mencapai keinginan nafsu mereka. Itu ada di Bani Israel dulu, disebutkan dalam Quran, itu namanya al-maghdub alaihim. Itu orang dimurkai.
Dia jadikan apa yang dia baca dalam kitab itu hanya untuk memuaskan keinginannya. Kitab tidak menjadi guidance-nya. Dia taruh kitab di belakang, dia bikin kitab itu ngikutin dia. Harusnya kita baca Quran, Quran depan kita, kita ngekor di belakang Quran. Tapi ini Quran di belakang dia, Quran itu yang dia bisa ngikutin apapun keinginan dia. Itu terjadi di Bani Israel, itu terjadi juga di hari ini. Termasuk di Malaysia. Walid nak Dewi mau. Itu bukan barang baru teman-teman. Itu terjadi di umat terdahulu. Dan Allah kisahkan umat terdahulu itu, apa gunanya Allah kisahkan itu? Karena kemungkinan besar terjadi di umat berikutnya. Kemungkinan besar semua itu terjadi di umat berikut. Dan Quran mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu. Jangan mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelumnya. Satu, mereka memilih untuk kalau saya baca Quran ini banyak sekali tugas saya. Nanti saya wajib ini, harus meninggalkan itu, ini haram, saya tinggalkan saja. Itu kelompok pertama tuh, dolin. Atau kelompok kedua kalau di Al-Fatihah. Kelompok pertamanya dia baca, dia pelajari, tapi nggak mengubah hidup sama sekali. Itu maghdub. Nah kita nggak punya pilihan. Antum bisa milih, saya nggak mau baca, takut berdosa. Itu pun berdosa. Itu dolin itu. Itu banyak orang hari ini, saya nggak mau baca. Kadang kalau saya baca ini akan jadi haram nih. Kalau saya haram saya harus meninggalkan itu, saya nggak bisa meninggalkan. Mending saya nggak baca, nanti di akhirat saya nggak ditanya. Enggak, tetap ditanya. Kata orang banyak sekarang berpikir, saya nggak mau jadi maghdub alaihim, nggak apa-apa jadi dolin aja, nggak, dua-duanya dimurkai sama Allah. Atau yang membacanya tapi nggak merubah hidupnya sama sekali, itu maghdub alaihim. Yang Allah inginkan adalah kita membaca Quran, mempelajari Quran ini, dan dengan itu khusyuk hati kita. Dan itu tenang hati kita. Konsekuensi dari Quran yang kita pelajari adalah akan membuat hati tenang. Kalau nggak tenang berarti cara belajarnya pasti salah. Quran nggak akan pernah salah. Itu pasti akan membuat hati kita tenang. Kemudian Allah katakan fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, maka orang-orang ahli kitab itu panjang waktu dia waktu yang dia lalui semakin lama, faqasat qulubuhum, semakin lama semakin keras hatinya. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka orang fasik. Terakhir Allah katakan i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Artinya bumi yang kering ini, bumi kan planet yang sangat besar, diameternya berapa ribu kilometer nih. Diameter bumi kan sangat besar. Kata Allah, Allah bisa menghidupkan bumi yang sangat besar itu dari matinya. Dan lebih mudah lagi bagi Allah untuk menghidupkan hati kita yang kecil itu dari matinya. Kata Allah, bumi yang besar ini saya bisa hidupkan loh. Kenapa kamu nggak minta ke saya? Hati saya udah keras, udah nggak bisa diperbaiki. Sebesar apa sih hati kita? Kata innallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Sesungguhnya Allah lah yang telah menghidupkan, yang bisa menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Maka jauh lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan hatimu. Kalau hatimu itu mati, hatimu itu kecil. Allah kan bumi yang besar itu Allah bisa hidupkan. Kemudian Allah katakan qad bayyana lakumul ayat, sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat ini untuk kalian la'allakum ta'qilun, agar kalian memfungsikan akal. Ini hebatnya kitab suci. Kitab ini turun melewati 7 lapis langit. Harusnya kita nggak memfungsikan akal untuk kitab ini. Kitab bilang apa kita ngikut aja. Ini kitab suci loh, kalamnya Allah. Kalamnya presiden aja kita nggak berani tolak. Benar kalamnya Allah ini. Harusnya kita nggak usah tolak, nggak usah mikir lagi. Tapi kalamnya Allah ini yang mengajak kita untuk berpikir. La'allakum ta'qilun, agar kalian memfungsikan akal. Karena Allah tidak ingin muslimin itu, hambanya Allah itu mengikuti Islam hanya karena taklid saja. Kenapa? Karena taklid saya terjadilah yang di film bid'ah itu. Iya, karena manusia, umat Islam tumbuh besar, otak dimatikan. Yang dibicarakan hanya dalil-dalil dari tanpa menghubungkan dengan otak. Akhirnya dalil itu bisa digunakan oleh orang-orang yang niat yang salah. Itu Islam, belajar Islam yang benar, kita punya keimanan, tapi keimanan kita tuh mengasah intelektual gitu. Islam Quran ini akan menghidupkan secara bersamaan hati dan akal. Akan mengasah secara bersamaan emosional, spiritual, dan intelektual. Jadi kalau cuma emosional saja yang dirasa, antum akan menjadi fanatis, pasti. Pokoknya ustadz saya harus yang ini, kalau yang itu enggak ustadz saya. Padahal yang dia sampaikan juga Quran. Jadi Allah katakan, sungguh kami telah jelaskan ayat ini kepada kalian la'allakum ta'qilun, semoga kalian semua memfungsikan akal. Inilah hal yang Allah jelaskan kepada kita, dan kalau kita mau berkaca dalam hidup kita hari ini, kenapa ya saya sampai terjerembab masuk yang harusnya saya sudah di level ini, tapi jatuh turun paling bawah. Karena kita mulai dari hal yang sangat gampang sekali. Fatantum anfusakum. Itu kebaikan jangan pernah diremehkan, sebagaimana keburukan jangan pernah diremehkan.
saya nggak tahu kita di posisi mana. Fatantum anfusakum atau tarabbastum atau irtabtum atau gharatkumul amani. Di posisi manapun kita, setiap kita punya akses untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan taubat. Minta ampun pada Allah dan Allah Maha Pengampun. PR-nya adalah bagaimana memutus habit yang sudah terbangun selama itu. Itu PR sendiri. Tapi setiap kita berusaha untuk melakukan itu, setiap ikhtiar yang kita keluarkan, itulah ikhtiar yang pasti Allah akan balas di akhirat. Itu ikhtiar yang nanti di akhirat akan menjadi cahaya yang muncul dari depan dan dari kanan kita. Jadi jangan berpikir orang bertaubat. Ada orang tanya ke seorang ustadz, seorang imam di masjid di daerah Australia. Ya Syekh, ya Imam, orang ini punya kelainan, dia suka sama jenis. Dia curhat kepada imam, karena dia pikir paling pas memang curhat kepada ulama. Kenapa? Kalau saya curhat kepada orang yang sama, udah makin parah. Dan dia curhat pada imam, kata imamnya, kamu sudah melakukan? Enggak. Tapi saya punya perasaan itu. Kata imamnya, itu enggak berdosa. Perasaannya enggak, enggak ada hukuman pada perasaan. Allah tidak menghukum perasaan. Allah menghukum perbuatan. Perasaan itu masih enggak. Tapi dia akan dihukum ketika kamu melakukan. Terus apa yang saya lakukan? Jangan pernah lakukan itu. Tahan diri, diam saja. Iya, diammu setiap detik kamu diam, setiap detik pahala kamu dapat. Jadi ada orang dalam diamnya dia dapat pahala. Setiap orang kan diuji sama Allah dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang baru dapat pahala setelah taking action, setelah dia melakukan sesuatu baru dapat pahala. Kalau diam, dianggap dia mubazir waktu. Tapi ada orang dengan diam menahan dirinya, dia bisa berpahala. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Nah, setiap kali kita berikhtiar untuk menghentikan masalah itu, setiap detik yang kita lewati, setiap ikhtiar yang keluar, setiap rupiah, bahkan pakai uang, pakai tenaga yang keluar itu akan menjadi cahaya nanti di akhirat yang akan menerangi jalan kita. Dan semoga Allah bangkitkan kita semua dalam keadaan bercahaya sebagaimana orang-orang beriman yang disebutkan dalam Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.